Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Kurtubi bersama teman saya Ahmad Syah Ramadan akan menjelaskan tentang Project Big Challenge yang telah kami buat. Permasalahan, kita dimintakan untuk membuat program dalam bentuk modular yang dapat membaca data dari sebuah file teks, mengubah karakter kata menjadi huruf kecil atau lowercase, melakukan scoring kata berdasarkan metode scoring tertentu, menghimpun kata-kata dengan skor yang sama urut berdasarkan abjad, dan mengurutkan skor kata dari yang paling besar ke yang paling kecil atau biasa disebut dengan descending order. Hasil pengurutan itu kemudian disimpan dalam sebuah file binary dengan susunan yang dapat dilihat di bawah ini, di mana skor bertipe double, jumlah kata dan panjang kata bertipe integer, kata bertipe string atau array of char. Catatan, tanda kurung indeks tidak disimpan, hanya ditulis untuk memisahkan bagian saja. Rumus untuk menghitung skor kami memakai kode Morse. Kami juga diminta untuk menampilkan maksimum n kata dengan nilai skor terbesar ke layar monitor. Nilai n diinput oleh user via keyboard. Selain itu, kita juga diminta untuk menampilkan kata dengan skor yang sama menurut abjad. Selanjutnya, metode scoring. Kami memakai metode penskoran kode Morse di mana 1 titik mewakili satu nilai, 2 garis mewakili 3 nilai, 3 ruang antara bagian-bagian dari huruf yang sama adalah 1 nilai, 4 jarak antar huruf adalah 3 nilai, 5 jarak antar kata adalah 1 nilai. Sebagai contoh, A sama dengan 1 titik dan 1 garis, maka 3 tambah 1, A berjumlah 4. B sama dengan 1 garis dan 3 titik, maka B 3 ditambah 3 sama dengan 6. Untuk rinciannya dapat dilihat seperti ini. Kemudian selanjutnya hasil. Kita membuka terminal, kemudian memprintkan make dan memasukkan seluruh file Big Challenge yang telah kita buat. Kemudian ketik nama file input dengan input.txt, maka akan muncul output seperti ini, di mana 1 yaitu simpan file input ke file binary. Yang kedua, tampilkan data dari file binary. Yang ketiga, keluar dari program. Jika kita memasukkan pilihan nomor 1, maka file yang telah kita input akan disimpan ke file binary. Dan jika kita memasukkan pilihan nomor 2, maka input nilai n, di mana nilai n berada di antara 0 dan 75, kemudian masukkan nomor 4, maka akan muncul dari nilai tertinggi dan 4 nilai di bawahnya. Selanjutnya, source code. Yang pertama, header. Header berisi data struct untuk membaca dari file input dan data struct untuk membaca dari file binary. Selain itu, juga berisi header setiap fungsi. Di sini seperti yang kita lihat, ada dua struct. Struct pertama adalah struct word, yang kedua adalah read binary. Kemudian baca karakter. Fungsi dari baca karakter ini yaitu melakukan pengecekan pada file input, kemudian melakukan perulangan untuk menghitung berapa banyak karakter dalam file input, kemudian memasukkan jumlah karakter yang sudah dicari ke dalam variabel karakter dan menutup filenya. Kemudian nomor 3 yaitu array. Source code ini untuk menyimpan file inputan melakukan perulangan sampai akhir file, mengubah karakter yang diinput berupa huruf, alfabet, dan angka, kemudian mengubah karakter menjadi huruf kecil dengan fungsi to lower. Selain karakter dan angka, diubah menjadi spasi. Jumlah kata. Jumlah kata adalah sebuah source code yang berfungsi jika array berisi spasi, maka menunjukkan kata baru. Kemudian menambah variabel a sebagai perumpamaan banyak kata, dan ketika di dalam array sudah tidak spasi, maka posisinya diubah menjadi i, dan memberikan nilai a pada kata. Kemudian ada yang namanya tokenisasi. Tokenisasi adalah source code untuk melakukan tokenisasi per kata dengan mengcopy token ke hasil indeks i kata. Lakukan scoring dengan mengirim
ke fungsi scoring dan memasukkan ke hasil indeks i point. Baik, melanjutkan penjelasan dari Saudara Amar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses ataupun fungsi dari bubble sort. Fungsi bubble sort ini adalah fungsi di mana salah satu dari fungsi pengurutan. Di sini kami menggunakan bubble sort ini. Yang pertama adalah fungsi pengurutan ini ataupun bubble sort. Pertama, bubble sort terhadap jumlah poinnya, yaitu ketika poin yang tertinggi, maka dari poin yang tertinggi sampai poin yang terendah ataupun descending. Selain menggunakan bubble sort pada poin, kami juga menggunakan bubble sort pada kata ataupun panjang kata, di mana jika panjang kata pada indeks J lebih besar daripada dengan J plus 1, maka nilainya akan positif dan urutannya akan berbalik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi write binary, yaitu source code ini. Untuk yang pertama adalah yang kami lakukan adalah membuka file binary yang kami tunjukkan dengan fungsi write binary ataupun tulis binary. Kemudian kami melakukan perulangan sebanyak kata kali pada file binary tersebut dengan penulisannya yaitu pada hasil indeks i point. Selanjutnya tulis pada hasil indeks i kata. Selanjutnya hasil indeks i panjang kata. Setelah fungsi binary, maka saya akan menjelaskan mengenai fungsi main, yaitu di sini fungsi main yang pertama adalah kami menuliskan sistem CLS untuk membersihkan terminal setiap memulai program. CLS di sini berfungsi pada Windows saja. Jikalau Linux, maka kita memakai fungsi clear. Selanjutnya, kami membuat variabel file name untuk memasukkan file inputan tersebut yang akan diproses yang telah dijelaskan oleh Hamar tadi. Selanjutnya, menuliskan variabel untuk menghitung banyak karakter dan banyak kata. Setelah menghitung banyak karakter dan banyak kata pada read karakter, selanjutnya kami di sini membuat array untuk menyimpan file inputan tadi dengan nama string karakter. Setelah itu melakukan inputan pada array sebanyak karakter pada fungsi input karakter. Selanjutnya menghitung jumlah kata yang ada menggunakan fungsi convert yang telah dijelaskan oleh Saudara Amar. Setelah melakukan hal tersebut, kami membuat variabel baru berupa word dengan tipe data berupa hasil dengan indeks kata dengan variabel dengan tipe data Word yang tertera pada struct kami. Setelah membuat variabel baru tersebut, kami melakukan tokenisasi dengan fungsi token yang di dalamnya hasil dan string yang telah dijelaskan oleh Saudara Amar. Setelah itu melakukan perulangan menggunakan bubble sort yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya kami membuat perulangan untuk file menu yang akan digunakan oleh user pada terminal dengan print 1, yaitu simpan file input ke file binary. Pilihan 2 yaitu tampilkan dari data dari file binary, dan yang ketiga yaitu keluar dari program. Hal yang kita lakukan pertama pada user yaitu memasukkan pilihan 1, 2, ataupun 3. Jika user memilih pilihan 1, maka file input akan menulis binary. Jika user memilih 2, maka yang dilakukan pertama adalah input akan dibaca dan diprogram untuk menulis binary. Setelah itu membaca binary dengan pilihan-pilihan yang telah dijelaskan oleh Saudara Amar. Namun jika user memilih 3, maka user akan keluar dari program.
Setelah itu adanya perulangan yang dimana jikalau pilihan user lebih dari 3 ataupun kurang lain dari 3. Eh, Selanjutnya saya ulangi, jikalau user memilih pilihan 3, maka program akan terhenti. Di sini adanya perulangan, while itu bukan 3, maka perulangan akan terus berlanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai referensi atau daftar pustaka kami. Kami mengambil dari website C++ berupa yang pertama adalah strtalk, fungsi dari strtalk itu ataupun library dari strtalk itu, serta dari C++ juga kami mengambil library pengertian dari isPunch yang mana terakhir kami akses yaitu 15 Mei 2003. Saya kira begitulah presentasi dari saya, Ahmad Syah Ramadan serta Amar Qurtubi dari kelompok 9. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.